Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum bil huda. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum ila yaumil jaza. Amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang salat Idul Adha yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa menghadiri sholat Idul Adha pada tahun ini. Dan tak lupa sholawat berangkaikan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi yang agung, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, panutan kita. Begitu juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam, yang kala itu kisah ini menjadi tonggak disyariatkannya ibadah kurban yang kita laksanakan pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka, fanzur madza tara." Maka tatkala Nabi Ismail alaihissalam berusia sanggup bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Maka Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an.
Dari potongan ayat tersebut kita mendapatkan pelajaran bahwasannya suri tauladan yang baik dari seorang anak kepada bapaknya tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengingkaran sama sekali. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting, suri tauladan yang baik, yang patut kita contoh. Baktinya seorang anak kepada kedua orang tua. Baktinya seorang anak kepada orang tua. Yang mana kita ketahui bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi kita. Walaupun usia kita sudah tua, walaupun kita sudah dewasa, akan tetapi bakti kepada kedua orang tua itu tetap ada. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Allah perintahkan, janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan apabila salah satu di antara mereka hidup dalam pemeliharaan kita, dalam ketika usia senja, mereka sudah senja usianya, sudah tua, kita hidup bersama kita yang membiayai mereka, maka jangan sekali-kali kita mengatakan kepada mereka atau membantah mereka, dan jangan kita membuat mereka berkata-kata kasar kepada mereka, dan ucapkanlah ucapan yang mulia kepada mereka. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya, dan kepada ibu dan bapaknya, dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan letih dan bertambah letih dan menyapihnya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembalimu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang pertama kali pantas aku berbuat baik kepadanya?" Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ibumu." Kemudian orang tersebut bertanya lagi. Kemudian siapa lagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ayahmu." Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Lalu mengapa kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua? Alasannya kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 dalil di atas tadi menyebutkan kita diperintahkan untuk taat kepada orang tua selagi tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita jangan menyembah sesuatu apapun, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk taat, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala setelah
perintah kepada Allah, langsung berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua merupakan perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tahu tadi disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, maka Rasulullah SAW menyebutkan ibumu, 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 kemudian ayahmu. Dalil ini menunjukkan seharusnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapak kita, harus kita bakti kepada mereka. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan disebutkan juga dalam sebuah hadis, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kita ketahui bahwasannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak pada murkanya orang tua. Maka dari itu kita cari ridho orang tua untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencari murkanya orang tua sehingga mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketiga itu merupakan bukti cinta kita kepada kedua orang tua. Sudah sepantasnya seorang anak cinta kepada orang tuanya, yaitu dengan kita buktikan bakti kita kepada mereka. Dengan kita menunjukkan bakti kita kepada mereka, itu menunjukkan cinta kita kepada kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya keempat, yaitu sebagai bentuk balas budi. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu bentuk balas budi kita atas kebaikan-kebaikan orang tua kepada kita. Walaupun balas budi yang kita berikan kepada orang tua tentu saja tidak akan pernah sebanding dengan apa yang mereka berikan kepada kita. Namun walaupun begitu, kita tetap harus berbakti, kita tetap harus memberikan balas budi kepada orang tua atas apa yang mereka berikan kepada kita. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kelima, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena dengan berbakti kepada kedua orang tua, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Oleh karenanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian perintah Rasulullah SAW. Apabila kita melakukannya, maka tentu saja kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan salah satu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana bentuk atau tata cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Tentunya bentuk-bentuk atau tata cara berbakti kepada orang tua sangatlah banyak. Di antaranya yang pertama, berkata yang sopan, lembut, dan jauhi kata-kata kasar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang tua kita hidup dalam pemeliharaan kita, sudah dalam usia lanjut, berkata-katalah yang sopan. Jangan berkata-kata yang kasar atau apalagi menyinggung perasaan mereka. Maka ucapkanlah perkataan yang mulia, perkataan yang baik kepada mereka. Kemudian yang kedua, bersikap tawadhu dan penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dan dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sejak kecil. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Salah satu bentuk bakti kepada kedua orang tua yaitu dengan bersikap tawadhu kepada mereka dan penuh kasih sayang terhadap mereka. Kita doakan mereka dengan doa yang sering kita ucapkan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa kedua ibu bapakku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Tentu saja ini merupakan
bentuk bakti kita kepada orang tua dengan kita sering mendoakan mereka, bertawadhu kepada mereka. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, tidak bermuka masam dan wajah yang tidak menyenangkan. Kemudian yang keempat, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua kita. Dalil kedua adab di atas ini merupakan bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kala itu wa idza takallama hafadhu aswatahum indah wa ma yuhidduna ilaihi an-nazar ta'ziman lahu. Dan apabila mereka berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merendahkan suaranya, tidak mengangkat tinggi-tinggi suaranya, mereka rendahkan tatkala berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka juga berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memberikan pandangan yang tajam, mereka menundukkan pandangan mereka. Hibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan setiap adab di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa adab-adab tersebut merupakan sikap penghormatan. Maka tatkala kita ingin berbakti kepada kedua orang tua, ingin menghormati kedua orang tua kita, janganlah kita mengangkat suara kita tinggi-tinggi ketika berbicara dengan mereka. Dan tundukkanlah pandangan kita tatkala berbicara dengan mereka, jangan kita memandang dengan pandangan yang tajam. Ahibat fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kelima yaitu tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan kala itu beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yaitu Jummar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna minasyajarati syajaratan mithluha kamathalil muslim, faradtu an aqula hiya an-nakhlah." Faida ana asgharul qaum fasakattu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah. Kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada sebuah pohon yang pohon itu merupakan permisalan seorang muslim. Padahal Ibnu Umar ingin menyebutkan itu adalah pohon kurma. Akan tetapi karena Ibnu Umar paling kecil usianya di situ, beliau maka terdiam. Sehingga Rasulullah SAW memberikan jawabannya kepada orang-orang, kepada manusia, itu adalah pohon kurma. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Terdiamnya Ibnu Umar bukan berarti tidak tahu. Di sini menunjukkan adab beliau tatkala ada sahabat yang lebih tua usianya. Tentu saja hal ini berlaku untuk kedua orang tua kita. Lebih layak kita terapkan untuk kedua ibu dan bapak kita. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketujuh yaitu mendakwahi mereka kepada agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kedua orang tua kita mengambil jalan yang salah, jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita dakwahi mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu mendakwahi ayahnya, mengajak ayahnya yang kala itu menyembah berhala, menyembah patung, bahkan pembuat patung, beliau dakwahi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang tua kita juga lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, kita ingatkan mereka, kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kita ajak mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Kita ingin berkumpul di dunia bersama keluarga, kita juga ingin berkumpul bersama mereka di yaumil qiyamah, di akhirat kelak. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ke-8 yaitu jagalah kehormatan mereka.
Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian darah kalian untuk ditumpahkan, harta kalian untuk dirampas, dan kehormatan untuk dirusak. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk saling menjaga harta, menjaga dari pertumpahan darah, dan saling menjaga kehormatan. Tentu saja itu lebih layak kita jaga kehormatan orang tua kita. Kita sebagai seorang anak jangan kita jatuhkan kehormatan mereka. Kita jaga kehormatan mereka, kita jaga wibawa mereka sebagai orang tua kita. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, yaitu berikan pelayanan kepada orang tua dan bantulah urusan-urusan mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi, wa man faraja an muslimin kurbatan, farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, wa man satara musliman, satarahu Allahu yaumal qiyamah." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya dalam bahaya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya sama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang melepaskan saudaranya sama muslim dari satu kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita di yaumil qiyamah. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Tentu saja adab-adab tersebut juga sangat layak kita berikan kepada kedua orang tua kita. Kita berikan pelayanan-pelayanan kepada orang tua kita. Sesama muslim saja kita dilarang untuk membiarkan tatkala saudara kita sama muslim sedang kesulitan, sedang membutuhkan, apalagi orang tua kita. Jangan kita biarkan mereka dalam kesulitan. Kita bantu urusan-urusannya dan berikan pelayanan-pelayanan terbaik untuk mereka. Karena kita sebagai seorang anak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ke-10, sering-seringlah mengunjungi mereka. Sesibuk apapun waktu kita, maka luangkanlah waktu untuk mengunjungi mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, farsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, falamma ata alaihi qala aina turid, qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah, qala hal laka alaihi min ni'matin tarabbuha, qala la ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal, qala fa inni rasulullahi ilaik bi anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada seorang laki-laki yang ingin mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat kepadanya. Ketika bertemu, malaikat pun bertanya, "Mau kemanakah engkau pergi?" Kemudian seorang pemuda tadi menjawab, "Saya ingin mengunjungi saudara saya di kampung tersebut." Kemudian malaikat bertanya, "Apakah ada keuntungan yang kamu dapatkan dengan kamu mengunjungi saudaramu tersebut?" Orang tadi mengatakan, "Tidak, karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat mengatakan, "Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepadamu untuk menyampaikan bahwasannya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu tersebut." Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita sesama muslim diperintahkan untuk saling mengunjungi, saling bersilaturahmi. Dengan kita mengunjungi saudara kita, tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki kita. Allah akan memanjangkan usia kita, umur kita. Apalagi yang kita kunjungi adalah orang tua kita sendiri. Maka
luangkanlah waktu kita, sempatkanlah kita untuk mengunjungi orang tua kita selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, maka jangan kita sia-siakan. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir yaitu berziarah kubur mereka dan sering-seringlah mendoakan mereka. Maka tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia, maka salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua yaitu berziarah kubur dan mendoakan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha turiqul qalb wa tadma'ul 'ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hajran." Dahulu kata Nabi SAW, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Tapi ketahuilah sekarang, maka ziarah kuburlah kalian. Kenapa? Karena dengan berziarah kubur akan melembutkan hati. Hati yang tadinya keras akan menjadi lembut. Kemudian juga akan membuat air mata kita berlinang dan akan mengingatkan kita kepada akhirat. Dan janganlah kita mengatakan perkataan yang tidak pantas saat berziarah kubur. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Itulah beberapa bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita semua bisa terus berbakti kepada kedua orang tua kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga kita semua bisa menjadikan diri kita berbakti kepada orang tua, dan bakti kita kepada kedua orang tua menjadikan ridha Allah untuk kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari raya Idul Adha ini menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita manusia-manusia yang berbakti dan taat kepada kedua orang tua selama orang tua yang diperintahkan oleh orang tua tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin wahdul man khalal al muslimin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'anna al bala wal waba والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.